Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Semoga kalian semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga agamanya, dijaga dunianya, dijaga akhiratnya, dijaga kesehatannya, dijaga iman dan Islamnya, dan dijaga istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini setiap malam Ahad seperti biasa kajian kita yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. 40 masalah pokok agama yang ditulis oleh seorang al-imam Hujjatul Islam As-Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita seperti biasa Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, kepada para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, khususnya kutub hadzal zaman, juga kepada para syuhada, para masyayikh, khususnya guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, dan khususnya kepada Al-Imam Al-Ghazali sahibil kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Amadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafanallahu bi ulumi fid darain. Kita kemarin sampai kepada al-asl al-khamis fi qiraatil Quran, yaitu pokok yang kelima tentang permasalahan membaca Al-Quran. Dan sudah kita bahas tentang adab-adab zahir Al-Quran, yaitu adab yang pertama dan kedua. Sekarang kita masuk kepada adab yang ketiga. Adab yang pertama kemarin, hendaklah engkau membaca Al-Quran itu dengan memuliakan dan mengagungkan, biihtiramin wa ta'zim. Kemudian yang kedua yaitu hendaklah wa an tatashawwaq fi ba'dil awqat ila aqsa darajatil fadl fi. Hendaklah seorang pembaca Al-Quran itu juga mencari waktu-waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga sekarang yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu ats-tsalitsu, adab yang ketiga, fi miqdaril qiraah, yaitu tentang kadar bacaan. Berapa banyak kita akan membaca Al-Quran. Walahu thalathu darajat. Kalau berbicara tentang masalah kadarnya berapa banyak kita harus membaca Al-Quran, seyogyanya kita membaca Al-Quran itu ada 3 derajat. Adna ayakhtima fi syahri marratan.
Yang paling rendah sekali derajatnya, ini adnaha. Jadi derajat yang paling rendah sekali di dalam masalah standar kadar membaca Al-Quran. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, di sini yang paling rendah tingkatannya adalah ayakhtima fi syahri marratan, menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Itu derajat paling rendah sekali. Derajat paling rendah. Kemudian wa aqsaha ayakhtima fi thalathati ayyamin marratan. Sedangkan derajat tertinggi yaitu menghatamkan Al-Quran per 3 hari sekali. Jadi 1 hari membaca 10 juz. Hari ini 10 juz, besok 10 juz, lusa 10 juz. Hari ini mulai membaca, lusa sudah khataman. Itu paling tinggi derajat membaca, paling banyak membaca Al-Quran. Segitu kadarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana fi aqalli min thalathin lam yafqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran hatam lebih cepat dari 3 hari, maka dia tidak akan memahami Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adabnya jangan lebih cepat dari 3 hari. Kalian kalau nak baca Quran, nak ngatakan Al-Quran, jangan sampai 1 hari hatam umpamanya. 3 hari oke. 2 hari terlalu cepat, terlalu banyak ya kalau nak baca Quran. Macam gitu. 3 hari hatam itu paling maksimal membaca Al-Quran. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran lebih cepat daripada 3 hari khatamnya, maka dia tidak akan memahami Al-Quran. Gak bagus. Kenapa? Tentu membacanya tidak bisa tadabbur. Asal aja, bahkan ngebut, hazramah. Ngebut bacaannya. Akhirnya sudah mungkin bahkan bacaannya, tajwidnya sudah tidak sempurna. Kemudian tadabburnya apa lagi? Jadi membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca huruf hijaiyah, tidak. Tetapi ketika kita orang membaca Al-Quran, itu kita bagaimana kita juga bisa memahami apa yang kita baca. Kalau tak bisa, ya belajar tak bisa. Mau tak bisa kok, aku tak bisa gitu aja nyerah, mana bisa begitu. Maka disinilah yang namanya kita wajib belajar. Susah memang. Macam mana nak baca Al-Quran ini, udahlah bahasa Arab, katanya tak pernah belajar bahasa Arab, nah kan sudah. Apalagi kalau tafsir-tafsirnya pakai gundulan, tak ada artinya, macam mana nak membacanya. Tapi disitulah akan letak keindahannya membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu, ya minimal nih ketika kita baca, kita faham. Nah, di situ akan terasa lebih indah membaca Al-Quran, akan bisa lebih tadabbur. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca huruf hijaiyah yang disambung-sambung. Nah, gitu, itu masalahnya. Kemudian wa a'daluha ayakhtima fil usbu'i marratan wa amal khatmu fi kulli yamin fa ghairuhu mustahab. Wa amal khatmu fi kulli yamin fa ghairuhu mustahab. Dan yang paling bijaksana, yang paling adil orang membaca Al-Quran itu setiap 1 pekan sekali hatam. Mulai Kamis, Jumat hatam. Mulai Kamis, Jumat hatam. Mulai Kamis, Jumat hatam. Itu macam gitu. Itu yang paling adil. Maksudnya yang istilahnya yang tengah-tengah. Ya. Wa iyyaka an tatasarrafa bi aklika fataqulu ma kana khairan wa nafi'an fa kullama kana aktsar kana anfa. Kata Imam Ghazali, engkau jangan
bertindak hanya mengikuti akalmu saja. Jadi kalau secara akalmu kau pikir kalau tambah banyak tentu tambah bagus. Sesuatu yang bagus kalau tambah banyak tentu tambah bagus. Itu kau hanya bertindak, bersikap pakai akalmu saja. Jadi maksudnya gimana? Berarti padahal Rasulullah bilang jangan hatam itu lebih cepat daripada 3 hari. Maksudnya begini, kalau secara akal baca Quran kan bagus. Tentu kalau tambah banyak tambah bagus lah. Ternyata tidak. Kalau kita berpikir secara akal, tambah banyak tambah bagus. Ternyata tidak, kata Rasulullah, kau jangan lebih cepat daripada 3 hari. Maka kau tidak akan paham tentang Al-Quran tersebut. Nah gitu. Jadi yang ditambang, yang menjadikan pertimbangan itu bukan akal, murni akal. Fa inna aklaka la yahtadi ila asraril umuril ilahiyah. Sesungguhnya akalmu itu tidak bisa menunjukkan kepada rahasia-rahasia ketuhanan. Nggak bisa. Jadi rahasia-rahasia ketuhanan itu, ilahiyah, itu kadang tidak bisa ditembus pakai akal. Nggak bisa. Kalau kau pikir pakai akal belum tentu betul. Jangan kau kira ini betul. Kayaknya gitu. Tentulah tambah baguslah. Oh ternyata tidak. Itu ada asrar al-ilahiyah. Rahasia-rahasia ketuhanan. Rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Wa inna ma tatalaqaha quwwatun nubuwah. Fa'alaika bil ittiba fa inna khawasal umuri la tudrikul bil qiyas. Jadi yang bisa memahaminya adalah kuatnya nubuwah, yaitu kenabian. Yang bisa memahami ini kenabian, nabi yang bisa memahaminya. Makanya Nabi bilang, kalian kalau menghatamkan Al-Quran lebih cepat daripada 3 hari, maka kalian tidak akan memahami Al-Quran tersebut. Nah, Nabi dia tidak pakai murni akal gitu, tetapi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bil ittiba fa inna khawasal umur la tudriku bil qiyas. Maka engkau ini hendaklah ikut saja apa kata Nabi. Nabi bilang apa? Ikutin. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang khusus itu tidak bisa ditemukan pakai indera. Nggak bisa. Nggak bisa. Perkara-perkara yang khusus nggak bisa dipikir pakai otak mesti ketemu. Dilihat pakai mata, pakai telinga, nggak bisa. Ini perkara-perkara khusus. Kalau hanya sekedar bikin nasi goreng, nah itu bisa pakai akal saja. Tentu dikasih garam, tentu kasih lombok, tentu kasih gini biar sedap, kasih gini, kasih gini. Itu bisa. Ini khawasil umur, perkara-perkara yang khusus, perkara-perkara ketuhanan sifatnya. Maka yang bisa tahu adalah di sini disebutkan diantaranya adalah Nabi. Ya. Nabi dengan tingginya derajat kenabian itu, maka dia bisa memahami hal yang tidak bisa dipahami secara indera. Menggunakan indera. Awama tara kaifa nudibat ila salat ila salah wa nuhita. Awama tara kaifa nudibta ila salah wa nuhita anha jami'an nahar wa umirta bitarkiha ba'da subhi wa ba'da al-asri wa inda tulu'in wa inda al-ghurub wa zawal wa zalika yantahi ila qadri thuluthin nahar. Bukankah kau tahu, kata Imam Ghazali, maksudnya orang ini jangan menggunakan akal saja. Menurut kau baca Al-Quran banyaknya luar biasa, bagus. Belum tentu kalau engkau kebablasan jadinya tak bagus. Jadi contohnya apa? Tidak mestinya yang banyak itu mesti harus bagus. Tidak mesti. Contoh, bukankah engkau tahu engkau disunahkan untuk melakukan sholat dan dilarang untuk melakukan sholat di waktu-waktu tertentu. Wa umirta bitarkiha ba'da subhi. Jadi seperti contoh, kalau sholat sunnah berbanyaklah. Tapi apa? Habis subuh tidak boleh. Sholat sunnah mutlak. Terus ketika istiwa, terus ketika habis asar. Padahal sholat itu kan bagus. Jadi tidak semuanya yang bagus itu bagus untuk dilakukan semau kita. Enggak bagus. Tapi ada aturan-aturannya. Kenapa kok nggak boleh ya habis subuh? Kenapa habis asar nggak boleh ya? Kenapa pas istiwa tidak bagusnya tidak boleh ya? Itu asrar al-ilahiyah.
rahasia ketuhanan. Kita ngikut saja. Padahal kalau pikir, apa salah? Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, ruku. Apa salah? Kok habis subuh tak boleh? Nah, itu namanya sesuatu yang tidak bisa ditemukan pakai akal. Kalau kita pakai akal tentu sholat tentu bagus. Ini contoh, salah satu contoh saja. Kemudian wa kaifa atharul fasadi zahirun ala qiyasika hadza fa innahu kaqaulil qail adwa unafi'un lil marid wa kullama kana aktsaru fa kullama kana aktsara kana anfa wa anta ta'lamu anna kasrata dawa rubbama yaqtul. Jadi sesungguhnya perhitungan kalau menggunakan akal itu sebetulnya keliru, ya, tidak mesti dihitung secara akal. Seperti seorang mengatakan obat itu bermanfaat bagi orang sakit. Jadi kalau obat itu tambah banyak, obat kan bagus. Apakah ketika bilang obat itu bagus, berarti kalau tambah banyak, tambah bagus lah? Ya tidak, tetapi dia ada aturannya. Fakulah makan wa anta ta'lamu anna kasrata dawa rubbama yaqtul. Engkau tahu juga kalau obat itu kok tambah, obat ini bagus, tapi kalau dilakukan overdosis mati orang. Bisa membunuh, obat itu bukan tambah mengobati. Nah, begitu juga tadi ibaratnya seperti Al-Qur'an itu tadi. Kenapa kok kita disarankan atau dianjurkan untuk tidak membaca Al-Quran itu lebih cepat daripada 3 hari untuk mengkhatamkan. Adapun kalau ada orang-orang khusus, ya, para aulia ilahi ta'ala itu kadang-kadang sifatnya karomah. Nah, kita tidak bisa mengikuti. Karomah itu tergantung Allah beri, ya dia lakukan. Orang lain tidak bisa mengikuti. Umumnya 1 hari bisa khatam Al-Quran 10 kali. Macam mana khatam Al-Quran 10 kali? Tapi itu karomah dari Allah. Allah memberi karomah itu kepada para aulia. Itu tidak bisa menjadi ukuran. Tapi yang jadi ukuran kita yaitu syariat. Ya, syariatnya gimana? Nabi sudah bilang siapa yang menghatamkan Al-Quran lebih kurang daripada 3 hari itu dia tidak akan bisa memahami, berarti kurang bagus, ya. Kalau nak baca ya minimal pertama mungkin kita harus berusaha. Paling tidak kita ingin dapat derajat yang paling bawah sekali ini 1 hari 1 juz, usahakan gitu, usahakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahdikumullah. Nah, itu. Sementara kita nih zaman sekarang ini untuk mencapai derajat yang paling bawah ini saja susah. Susah. Salah-salah sampai mati orang-orang kaum muslimin kita di zaman milenial nih sampai mati dia tidak bisa mengistiqomahkan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Itu derajat paling rendah menurut Imam Al-Ghazali. Bagaimana kita nanti bisa sampai kepada derajat yang tengah? Setiap 1 pekan sekali khatam Al-Quran. Berarti 1 hari berapa? Sekitar 4 juz. Baca 1 hari 4 juz. 1 hari 4 juz. 4 juz lebih, ya. Nah, 4 juz lebih. Itu baru derajat kedua. Derajat ketiga 1 hari 10 juz. Derajat yang paling tinggi. Wa amal asrarul batinatu fa khamsatun. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan rahasia-rahasia batin di dalam membaca Al-Quran. Rahasia-rahasia batin di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya Al-Quran itu apa? Itu huruf-huruf itu. Alif lam mim, alif lam dan mim. Zalikal kitabu la raiba fi, yang kita baca suaranya itu semuanya zahir. Yang kita lihat hurufnya alif batasa itu zahir. Tetapi di situ ada yang sifatnya batin. Nah, jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar merdunya suaranya sedap, itu baru zahir. Nah, sedap bacaannya, enak, nyaman. Nah, itu baru zahir itu. Itu masih awam, orang awam. Sekarang Imam Ghazali akan menunjukkan rahasia-rahasia batin di dalam membaca Al-Quran. Wa amal asrar al-batin fa khamsatun. Rahasia-rahasia yang batin di dalam membaca Al-Quran itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, antasta'irra
fi awali qiraatika azamatal kalam. Maksudnya hal-hal yang harus kita lakukan tetapi yang sifatnya batin. Yang harus kita lakukan tapi sifatnya batin. Kalau tadi itu kan semuanya sifatnya zahir. Yang pertama adabnya, macam mana duduknya, menghadap ke kiblat. Ini semuanya adab zahir. Yang kedua mencari waktu-waktu fadilah. Yang ketiga jumlahnya, kadarnya berapa yang kita baca. Itu semuanya urusan zahir. Sekarang yang harus diperhatikan untuk urusan batin ketika kita membaca Al-Quran, itu harus ada urusan-urusan batin yang harus diperhatikan. Apa tuh? Jadi kita jangan hanya membaca Al-Quran cuma zahirnya tok, jangan. Ya. Kalau baca Al-Quran kita zahirnya tok, kita masih kalah sama apa nih? VCD. Kalah kita sama VCD. Beli 10.000 VCD itu, kita putar murattal Al-Quran. Daripada Al-Fatihah sampai An-Nas selesai, suaranya merdu, didengar sedap. Itu zahir saja. Kalau kita baca Al-Quran zahir saja, tok. Jadi seperti itu, seperti kaset. Nah, kita tidak memperhatikan apa unsur-unsur batin. Jadi ada unsur-unsur batin yang harus kita perhatikan. Jangan hanya memperhatikan yang zahir. Zahirnya harus diperhatikan. Makhrajnya macam mana, tajwidnya macam mana. Itu juga harus diperhatikan, hukum-hukumnya macam mana. Setelah itu jangan lupa ada hal-hal yang batinnya harus diperhatikan. Apa tuh yang pertama? Hendaklah antastaira fi awali qiraatika azamatal kalam. Hendaklah engkau merasakan di dalam dirimu ketika awal engkau membaca Al-Quran, yaitu rasa agungnya kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bistisyari ta'zimil mutakallim. Nah, jadi kita sebelum membaca Al-Quran ini harus ada perasaan bahwa yang saya baca ini adalah satu kalam yang agung dari mutakallim, yaitu yang berbicara zat yang berbicara yang maha agung. Ini bukan perkataan orang biasa, bukan perkataannya Napoleon Bonaparte. Waduh, sekarang nih Al-Quran kena salib kayak gitu. Oh, siapa lagi nih orang-orang inilah orang-orang zaman-zaman Romawi dulu. Sokrates mengatakan, waduh, Aristoteles. Wah, ini yang digaung-gaungkan sekarang ini. Al-Qur'annya mana? Hadis Rasulullah mana? Itu jauh lebih agung. Sampai ada Hitler berkata, wah Hitler dipakai. Wah, ini kan kacau jadi. Dan ini yang akan kita baca, ini adalah kalamullah. Kalamullah ini paling utama-utamanya kalam. Jangan sampai ketika kita, Masya Allah, kagum terhadap kata-katanya seorang kafir lah katakan. Orang zaman dulu, bukan muslim. Kagum, lihat, mantap ya kata-katanya. Sampai kagumnya mengalahin kagum kita dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran slow aja, dengar tidak ada perasaan karena gak paham. Nah, tetapi ketika dengar kata-katanya Sokrates, mantap kata-katanya nih. Ada lagi siapa, kata-kata siapa. Banyak lah pokoknya tuh. Sampai tak tahulah saya namanya. Itu dibangga-bangga, kadang-kadang disebut di masjid-masjid sekali disebutkan. Macam bangga kali. Dalam ceramah-ceramah, ada panduan ceramah untuk orang latihan. Ini yang dibawa kata-katanya orang-orang zaman Romawi dulu yang dibawa. La ilaha illallah. Kayak Al-Qur'annya sudah hafal, sudah tahu semua, terus kayak nggak ada yang menarik lagi di dalam Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Yang kita baca Al-Quran itu bukan sembarangan. Itu semulia-mulianya kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, yang maha agung. Fadadira fi qalbikal arsa wal kursiyya was samawati wal arda wa ma bainahuma minal malaikati wal jinni wal insi wal hayawanati wan nabati wal ma'adin. Wa tatadzakkar anna khaliqa li jami'a wahid. Nah, kemudian engkau juga hendaklah menghadirkan di dalam hatimu Ars, kursi, langit, bumi, antara langit dan bumi,
para malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, barang-barang tambang. Semuanya hadirkan. Karena ini semuanya ciptaan, ini Al-Quran yang sedang mau saya baca kalamnya. Nah, itu semuanya ini yang menciptakan, ini kalamnya ini yang mau saya baca. Wa tatadzakar anal khaliqa li jam'i wahid, semuanya yang menciptakan semuanya itu tadi, itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nih yang punya kalam yang akan saya baca ini, Al-Quran. Jadi bukan sembarangan Al-Quran itu. Luar biasa mukjizat. Wa anal kulla fi qabdati qadrih, bahwa sesungguhnya langit, bumi, hewan, tumbuhan, semuanya, matahari, bulan, bintang, itu di dalam genggamannya zat yang punya kalam yang akan saya baca ini. Kayak gitu. Mutaraddidun baina fadlihi wa rahmatih. Dan mereka semuanya makhluk itu di antara karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di bawah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka turidu an taqra'a kalamahu wa tanzura bi ila sifati dzatih, dan engkau pada waktu itu akan membaca kalamnya, zat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan kau akan melihat wa tanzuru bihi ila sifati dzatihi wa tutali'u jamala ilmihi wa hikmatihi, dan engkau akan dengan membaca Al-Quran itu engkau akan melihat di situ indahnya sifatnya zat yang menciptakan semuanya itu tadi. Dan engkau akan melihat bagaimana indahnya ilmunya dan hikmahnya zat yang menciptakan tadi. Yang menciptakan langit, bumi, hewan, tumbuhan semua. Nih sifat-sifatnya ada di dalam Al-Quran. Indahnya, rahmatnya, ilmunya, hikmahnya Allah ada di dalam Al-Quran. Wa ta'lamu annahu kamala yamassu zahirul mushafi illal ilal mutahharun. Sebagaimana engkau pun tahu, tidak boleh memegang zahirnya mushaf kecuali orang-orang yang suci. Bidhahirihim, secara zahir mereka. Wa huwa mahjubun an ghairihim. Fakadzalika haqiqatul ma'nahu wa batinuhu mahjubun an batinil qalbi illa idza kana mutahharan. Jadi Al-Quran itu khusus untuk orang-orang yang suci. Siapa yang tidak tersuci maka dia akan terhijab dari Al-Quran. Suci. Kemudian hakikat suci itu juga waba ma'nahu wabatinuhu mahjubun an batinil qalbi. Jadi kalau orang juga batinnya juga harus suci. Ketika orang batinnya tidak suci, maka dia akan terhijab dari batinnya Al-Quran. Orang yang zahirnya tidak suci, dia akan terhijab oleh zahirnya Al-Quran. Tidak boleh megang Al-Quran, tidak boleh bawa Al-Quran. Orang yang batinnya tidak suci akan terhalang, akan terhijab dari batinnya Al-Quran. Hal-hal yang tidak tampak, rahasia-rahasia Al-Quran. Itu orang yang batinnya tidak suci, jelek, busuk hatinya, itu akan terhalang dan terhijab dari rahasia-rahasia atau batin Al-Quran. Illa idza kana mutahharan min kulli rijsin wa khabasin min khaba'isil batin. Wa bi mathali hadha ta'zim kana Ikrimah idza nasharal mushafa rubbama ghusya alaihi yaqulu hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Jadi orang itu akan bisa mendapatkan batinnya Al-Quran, rahasia-rahasianya Al-Quran, kalau hatinya ini bersih. Kalau hatinya ini bersih dari sifat-sifat tercela, dari najis-najis, maka dia baru bisa mendapatkan rahasia batinnya Al-Quran. Seperti contohnya siapa? Ikrimah. Ikrimah ini, Sayyidina Ikrimah ini ketika Al-Quran itu dibacakan, dibuka Al-Quran itu, ghusya alaih. Ya. Dia sampai pingsan. Al-Quran dibaca, langsung pingsan. Al-Quran dibuka, dibaca, langsung pingsan. Kenapa pingsan? Katanya, hadza kalamu rabbi.
Hadza kalamu rabbi, ini adalah kalam Tuhanku. Ini adalah kalam Allah. Sampai pingsan dia. Begitu macam mana dia istighdar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap, kadang-kadang Al-Quran kita anggap kertas gitu aja. Bukan kalamullah, ini kalamullah. Maka Sayyidina Ikrimah sampai pingsan ketika mendengar bacaan Al-Quran. Al-Quran itu dibuka, pingsan dia. Begitu karena dia ada rasa haibah, takut, takzimnya. Sehingga dia pingsan. Ini kalam Rabbi ini, bukan sembarangan ini. Bukan sembarangan. Walam annahu laula anna anwara kalamil aziz wa azama tahu ghusyat bi kiswatil huruf lama ataqat al quwwatul basyariyah sama'ahu li azamatihi wa sultanihi wa subhati nurihi. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, tengok. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seandainya nur-nur kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu nur-nur Al-Qur'an itu, nur-nur kalamullah taala yang maha agung, itu tidak dibungkus dengan huruf-huruf. Tidak dibungkus dengan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, sampai ya huruf hijaiyah semua. Seandainya kalamullah itu enggak dibungkus pakai itu, langsung makhluk atau kita mendengar kalamullah Subhanahu wa taala tanpa dibungkus pakai huruf, kata Imam Ghazali. Tengok Imam Ghazali, dia sudah memahami hakikat. Ini hakikat yang beliau sampaikan. Seandainya Al-Quran itu tidak dibungkus oleh huruf-huruf, lama ataqat quwwatul basariyah sama'ahu li azamatihi wa sultani wa subhati nuri, maka tidak akan kuat, tidak akan sanggup pendengaran manusia untuk mendengarkan kalamullah itu. Enggak sanggup. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesucian nurnya kalamullah Subhanahu wa taala. Enggak sanggup. Karena akhirnya Al-Quran itu, kalamullah itu dibungkus pakai huruf hijaiyah itu, maka akhirnya kita bisa melihatnya berupa huruf-huruf hijaiyah. Kita bisa mendengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bisa dengar. Seandainya tanpa dibungkus oleh huruf, maka kita tidak akan sanggup untuk mendengarkannya. Enggak sanggup. Nah, itu begitu agungnya kalamullah. Begitu agungnya kalamullah. Sekarang mentang-mentang dari bungkus sudah dianggap kertas biasa jadinya. Nah, ini masalah. Walaula tasbitullah azza wa jalla Musa alaihissalam lama ataqa samahu mujarradan an kiswatil huruf wal aswat kama lam yutik al jabalu mabadi'a tajallihi hatta sara dakkan dakka. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menguatkan Nabi Musa alaihissalam, ya, maka beliau tidak akan sanggup mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala secara murni tanpa huruf dan tanpa suara. Enggak sanggup. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengasih kekuatan kepada Nabi Musa, ditasbit Nabi Musa. Nah, dikuatkan oleh Allah sehingga Nabi Musa bisa mampu mendengar kalamullah yang tanpa huruf dan tanpa suara. Macam mana tanpa huruf dan tanpa suara kok bisa didengar? Ini namanya karena Allah itu sifatnya mukhalafatul lil hawadis. Allah itu Tuhan sifatnya tidak menyerupai dengan makhluk. Jangan kita pikir kalau baca suara kalamullah itu bersuara gini macam kita, ini tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Contoh sekarang kita macam mana maksudnya kalamullah itu? Contoh sekarang begini. Lebah itu kenapa dia bisa bikin di rumah, di gunung-gunung, di pohon-pohon, di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia? Karena dia itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebah tuh disuruh sama Allah. Nah, itu maksudnya apa? Itu kan semacam hujaman saja di dalam diri kita. Nabi Musa dihujamkan saja.
lebah itu, semacam langsung lebah tuh tahu-tahu gitu dia paham, dia bikin rumah di sini, bikin rumah di sini, bikin rumah di sini. Nah, itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada lebah untuk membuat rumah di gunung-gunung dan sampai di tempat yang dibikin oleh orang-orang itu. Allah yang ngasih wahyu. Tetapi apakah itu berupa suara? Tidak. Atau berupa huruf? Tidak. Tawon macam mana nak baca? Tak bisa baca dia. Nah, tapi dia mendapatkan wahyu. Maksudnya begitu. Jadi yang dinamakan kalamullah itu tidak ada suara dan tidak ada tulisan. Sedangkan Al-Quran tulisan ini itu adalah pembungkusnya saja. Pembungkusnya saja. Kalamullah itu yang ada di dalamnya. Ini hanya pembungkusnya saja. Nabi Musa alaihissalam jadi bisa mendengar, bisa mendapatkan kalamullah subhanahu wa ta'ala itu karena dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menerima kalamullah tanpa suara dan tanpa huruf. Itu. Kalau tanpa, orang-orang biasa tidak akan kuat untuk mendengarkannya. Kama lam yutik al-jabalu mabadiya tajallihi hatta sara dakkan dakka. Seperti tidak kuatnya gunung, tidak kuatnya gunung ketika Al-Quran itu, kalamullah subhanahu wa ta'ala itu istilahnya mengenai gunung-gunung tersebut, maka dia akan berkecai, terpecah-pecah gunung itu. Itu kuatnya kalamullah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'atu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Misalnya Al-Quran diturunkan di gunung, maka dia akan tertunduk, ya, tertunduk khusyuk karena takut kepada Allah. Begitu beratnya Al-Quran itu, berat luar biasa. Sorotakan, maksudnya di sini Al-Imam Al-Ghazali menerangkan kepada kita agar apa? Agar kita ini jangan menganggap Quran itu hanya semacam kertas gitu aja, tidak. Tapi itu hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, agungnya luar biasa sekali. Hanya saja kita yang belum mendapatkannya, belum sampai di sana. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hadiah tersebut kepada kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini manusia Al-Qur'an, ya. Orang yang hidup selalu bersama Al-Qur'an, istiqomah dengan Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an, ya. Kalau bisa menghafalkan Al-Qur'an, menjadi hafiz Al-Qur'an, ya. Jadi hidup dan mati kita bersama Al-Qur'an. Kalaulah Al-Qur'an itu sudah bersama dengan kita, ada di dada kita, maka tidak ada Al-Qur'an dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada Al-Quran yang dimasukkan di dalam neraka, tidak ada. Maka ketika hati itu ada Al-Qurannya, tidak mungkin Al-Quran kok dimasukkan neraka. Sama sekali. Al-Quran itu mesti dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.